Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita bersama untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah, yang merupakan buah karya dari Syekh Malik bin Salim Ibn Matari Al-Mahdiri hafizahullahu ta'ala, yang tentunya kita berharap pada Allah mudah-mudahan perkumpulan kita di dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan di rumah menuju tempat ini, yang kita niatkan di dalam menuntut ilmu syar'i, Allah balas di yaumil qiyamah kelak menjadi sebab terbesar memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita kemudahan, dan Allah berikan pada kita semangat dan istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i, khususnya di dalam menuntut ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal yaum, la'allakum fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala darsuna fi hadhihi al-muhadarah sanuwasil al-kitab al-mumti' fi syarhi al-ajurumiyah. Walhamdulillahi tabaraka wa ta'ala fil liqa'il madhi laqad darasna jama'atan muqaddimatan an hadzal kitabi wa kadzalika al-bab al-awwal min hadzal kitab. Di pertemuan sebelumnya walhamdulillah kita sama-sama telah membahas sedikit tentang muqaddimah, pendahuluan yang terkait dengan kitab Al-Ajurumiyah, tentang pentingnya kitab ini, perhatian para ulama terhadap kitab ini, dan tentang muqaddimah terkait pentingnya dan sangat urgennya bagi kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab, yang kebanyakan kaum muslimin sudah meninggalkannya, padahal bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasa yang kita gunakan di dalam banyak ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah, di dalam muqaddimah penulis menyampaikan pada kita tentang ahamiyah ta'limil lughah al-arabiyyah, pentingnya belajar bahasa Arab. Kemudian menyampaikan pada kita tentang urgennya mempelajari kitab Al-Ajurumiyah, yang merupakan kitab yang sangat diprioritaskan oleh para ulama untuk diajarkan kepada para muridnya. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu ada tentang definisi al-kalam, ta'rifu al-kalam.
Maksud dari definisi kalam di sini adalah definisi al-kalam menurut istilah para ahli nahwu, bukan secara bahasa. Karena al-kalam secara bahasa maksudnya adalah perkataan secara umum. Perkataan saja al-kalam itu maksudnya. Baik itu bahasa Arab atau bukan, itu namanya kalam. Tapi kalau al-kalam yang dimaksud oleh para ulama ahli nahwu, jadi ulama nahwu itu adalah ulama yang apa? Ahli nahwu. Itu ulama dalam ilmu ini cabang ilmu bahasa Arab. Dikenal dengan an-nuhah, ulama an-nahwu. Ya, nahwu diambil dari kata nahwu itu yanhu nahwan. Diambil dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali menyampaikan pada Ali bin Abi Thalib tentang rumusan kaidah ilmu bahasa Arab. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, "Unhu ila hadzal nahw." Buatlah, maksudkanlah tulisanmu seperti ini. Artinya biar yang lain mengikuti ini. Karena tabarrukan ala qauli Ali radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama bertabaruk dengan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, unhu itu nahwu, maka jadilah ilmu kaidah bahasa Arab dikenal dengan ilmu nahwu. Para ulama yang berkecimpung atau para ulama yang mereka memiliki perhatian terhadap ilmu bahasa Arab dikenal sebagai ulama an-nahwu. Sebagai ulama an-nahwu. Oleh karena itulah para ulama nahwu, ulama ahli nahwu mendefinisikan al-kalam, kalam dalam istilah ilmu nahwu, dalam istilah ilmu bahasa Arab itu adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Baik, saya masih ingat. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Man ya'rif? Fadhal. Abu. Suara. Berarti kalau isyarah perlu duduk orang, kalam bukan? Bukan. Dia harus berupa suara. Bagus. Kemudian yang kedua murakkaban. Apa yang murakkaban? Tersusun. Minimal berapa kata? Asan, 2 kata atau lebih. Berarti kalau ada 1 kata saja pasti itu bukan kalam. Zaidun, al-maktabu, al-masjidu. 1 kata saja maka itu bukan kalam. Karena 1 kalimat dalam ilmu bahasa Arab itu minimal ada 2 kata. Ada 2 kata. Zaidun qaimun, al-babu maftuhun. Atau 3, 4. Kalau itu lebih banyak lagi. Ya, harus tersusun minimal dari 2 kata. Ya. Kemudian yang ketiga mufid, harus berupa mufid. Mata yang dengan mufid berfaedah. Bagus sekali. Tidak hanya minimal 2 kata, namun juga harus berfaedah. Seorang yang mendengar ucapan atau suatu kalimat, dia sudah paham maksud dari kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut. Kalau belum dipahami, maka dia tidak mufid. Misal, kalimatnya panjang sekali. Faida qara'tal Qur'an. Faida 3 sudah. Fa huruf, ida huruf 2. Qara'tal Qur'an, qara'ta nih kata ketiga. Al-Qur'an kata keempat. Lebih dari 2 huruf. Lebih dari 2 kata. Faida qara'tal Qur'an. Seorang mutakallim berhenti, tidak lagi mengucapkan apa-apa. Berfaedah tidak? Tidak. Karena orang yang mendengar kalimat ini masih menunggu kira-kira apa kalimat berikutnya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, kenapa? Faidza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada tambahan itunya, maka beristiadzahlah pada Allah jadi sempurna. Jadi tidak hanya minimal dengan 2 kata, namun juga harus apa? Berfaedah. Contoh lain, babul masjidi. Ada 2 kata nih. Babul masjidi. Saya berhenti. Kalimat bukan. Kalam bukan dalam bahasa Arab. Bukan. Walaupun ada 2 kata, karena belum menjadi kalimat yang sempurna dan berfaedah bagi orang yang mendengarkan kalimat tersebut. Babul masjidi. Pintu masjid. Kenapa? Tapi kalau saya tambahkan, babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Sempurna? Sempurna, berarti namanya kalam. Dia tidak hanya minimal 2 kata, tapi juga harus sempurna. Bahkan ada ikhwan, kalau antum nanti lihat rujuk pada syarahnya,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan kitab Al-Jurumiyah, beliau memberikan ada mufid murakkaban takdiran. Dia kalimatnya berfaedah, tarkibnya tapi takdiran. Secara kira-kira itu dikira-kirakan ada dua kata, tapi sempurna. Contoh, saya bilang ke orang, ijlis. Berapa katanya? Ijlis. Iya, yang betul dua kata. Padahal satu kata kan, ijlis. Tapi di sana mengandung domir yang tersembunyi. Makanya dua kata dan sempurna. Kan artinya apa? Ijlis. Duduklah. Orang yang dengar sudah paham. Makanya dibilang ini terkadang nanti dalam bahasa Arab ada dengan kalam takdiran. Jadi kalau secara hakikatnya semua satu. Tapi kalau dilihat secara makna, itu mengandung makna yang sempurna. Ya terkadang ada yang begitu. Ya terkadang ada yang begitu. Baik, itu insya Allah akan lebih jelas, akan kita bahas nanti tatkala kita belajar fi'il amar dan sebagainya. Baik, adapun yang keempat, syarat kalam itu dalam bahasa Arab harus al-wada'. Apa itu al-wada' maksudnya? Merupakan kosakata yang berasal dari Arab. Ya, bahasa Arabnya bukan yang ammi ya, tapi bahasa Arab fushah. Karena bahasa Arab ada amiyah. Itu bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasar. Aywa itu bukan. Syuf ilahuna. Syuf itu unzur. Syuf itu bukan bahasa Arab fusha. Ya apalagi bahasa Indonesia. Ya bukan. Ya intinya adalah dia harus berupa dari kosakata bahasa Arab yang fusha. Fusha itu bahasa Arab yang paling fasih. Ya. Kalau tidak, maka tidak dikatakan sebagai ya al-kalam. Jadi syaratnya ada 4. Saya ulang lagi. Yang pertama apa? Lafaz murakkab mufid bil wada'. Bil wada'. Kalau antum dapatkan ada kalimat terkumpul pada yang 4 syarat ini, maka pastikan itu kalam dalam ilmu bahasa Arab. Ini baru muqaddimah. Itu adalah apa? Kalam. Kalau antum belum tahu itu, nanti gak bisa bikin kalimat. Karena kalimat itu di awal jadi mengenal definisinya terlebih dahulu. Baik, langsung aja kita masuk ke PR-nya. Ya. PR. Do alamah sahihah amamal kalamin nahwi. Letakkan tanda benar di depan al-kalamin nahwi, di depan perkataan ahli nahwu. Artinya perkataan berdasarkan definisi dari kalangan ulama ahlu nahwu. Wa alamata khata, dan tanda salah amama ghairihi, di depan selainnya, ma'a bayanis sababi. Ma'a bersama menyebutkan sebabnya. Silakan dibuka di halaman ini, akhi. Di halaman berapa itu? 13. Baik, misal al-kitabu bukan kalam. Kenapa? Ditulis sebabnya. Li'annahu ghairu murakkab. Karena kalimat ini tidak terpenuhi syarat murakkab. Tidak tersusun minimal dari 2 kata. Baik, dari Pak Surip dulu ya. Silakan, Mbak. Idza bada ad-darsu kalam aw laisa bikalam. Idza itu artinya apabila, bada'a dimulai, ad-darsu pelajaran. Saya ulang, idza apabila, bada'a dimulai, ad-darsu pelajaran. Kalau diterjemahkan apabila pelajaran dimulai. Kalam bukan dalam ilmu nahwu. Tentang ini nih, definisi dari kalam tadi. Dia harus terpenuhi padanya 4 syarat ya. Laisa kalaman sahih. Laisa. Li'annahu ghairu asan. Li'annahu ghairu mufidin. Kalau ada ghairu salahnya majrur nih. Nah, ghairu mufidin. Li'annahu ghairu mufid. Sahih. Dia bukan kalam, sudah tersusun dari minimal 2 kata, bahasanya Arab, bersuara juga kalau kita baca, namun tidak sempurna. Laisa kalaman li'annahu ghairu mufidin. Ahsan. Abu Syekh Warham, fadhal. Hasan, al-mustasyaru mu'taminun. Mana al-mustasyar? Dari yang sudah tadi di kamus? Betul, penasihat. Masya Allah. Penasihat. Benar. Penasihat. Orang yang memberikan petunjuk.
Ya, itu namanya penasehat. Dari kata isyarah. Isyarah kan menunjuk. Mustasyar dia diambil dari kata istasyara, yastasyiru, mustasyar. Isim fa'ilnya, orang yang diminta petunjuk. Jadinya kalau kita bingung, ini harus bagaimana? Kita rujuknya ke dia. Karena dia yang akan mengarahkan kita ke sini dan ke situ, ke jalan yang benar atau kepada satu pemikiran yang benar. Berarti namanya penasihat. Ya, sama kalau di sekolah kan ada penasihatnya. Ya, yang menasihati, artinya sekolah ini harus begini dan begini. Itu lebih tinggi kedudukannya, penasihat. Ya. Baik, al-mustasyar mu'tamin. Mana mu'tamin? Betul, dia percaya, amanah, mu'tamin. Ya, sahih. Al-mustasyaru mu'tamin. Penasihat itu terpercaya, amanah. Baik. Kalam atau laisa bikalam? Laisa bikalam. Limadza? Kenapa? Apa sebabnya? Saya sebutkan sebabnya. Enggak sempurna. Ini diartikan penasihat itu amanah. Betul? Kalam. Lihat mananya. Penasihat itu amanah. Iya kan? Ada alif lam menunjukkan itu. Nanti kita belajar alif lam. Penasihat itu amanah. Sama seperti kita bilang, masjid itu besar. Kalimat bukan? Kalimat. Kecuali kalau kita bilangnya begini, masjid besar. Kalimat bukan? Bukan. Atau orang yang amanah, penasihat yang amanah. Iya, bukan kan? Ya, kalau itu nanti seperti itu. Ya, ini diartikan penasihat itu amanah. Ya, ini adalah kalam. Karena orang yang mendengar sudah paham. Oh, penasihat itu amanah. Berarti bukan tidak amanah. Paham? Iya. Penasihat itu adalah orang yang amanah. Ini adalah sempurna. Insyaallah nanti kalau antum sudah belajar terkait dengan syarat dari jumlah ismiyah harus tersusun mubtada khobar. Dalam kalimat ini sudah ada mubtada khobar. Al-mustasyar mubtada, mu'taminun khobar. Begitu. Jadinya dia sempurna kalimatnya. Tapi karena kita belum ya sampai situ, di sini makanya saya artikan dulu biar antum bisa paham. Kalau diartikan penasihat itu amanah, berarti dia kalam. Ada dua kata minimal di sini, bahasa Arab, bersuara dan berfaedah. Berarti di sini kita bilang apa? Dia adalah kalam, ya, kalam, kalimat. Baik. Adapun kalau tidak kalimat, nanti insya Allah akan kita bahas ya. Alif lamnya diberikan lagi pada mu'taman. Al-mustasyarul mu'tamanu gitu. Nanti artinya jadi penasihat yang amanah itu belum sempurna. Atau mustasyarnya dihilangkan alif lamnya. Mustasyarun mu'taminun, penasihat yang amanah. Ya, itu bukan kan? Ya, nggak apa-apa. Ya, ini kalimatnya seperti itu. Ini kalimat ya, karena sudah sempurna, ya terpenuhi padanya seluruh syaratnya. Baik, langsung saja raqam isnan nomor 2. Do kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi kalamin nahwiyyin murakkabin min kalimatain. Do letakkanlah kulla kalimatin, setiap kata, minal kalimatil atiyah, dari kata-kata berikut ini, fi kalamin nahwiyyin, dari perkataan ahli nahwu, murakkabin min kalimatain, yang tersusun dari dua kata. Silakan antum buat antum jadikan kata ini menjadi kalimat yang berfaedah, sempurna, sesuai dengan definisi dari kalangan ahli nahwu. Tafadhol Zaid. Mas muka ya akhi. Mas muka anta talibun jiridun. Aisa kadzalik. Yuli. Yuli, masyaallah. Al darasal lughatal arabiyyah qabla hadha? Fi Salman, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, al-muhim man arada an yata'allama hadzal kitab labudda an yakuna ma'ahu muqaddimatun fi al-kalimatil arabiyyah. Ya. Minimal bagi yang ingin belajar ini, dia punya sedikit tentang pendahuluan terkait dengan kosakata bahasa Arab.
Karena kalau tidak punya ya agak bingung juga. Baik, Hasan, bagus. Silakan Zaid, terjemah apa antum buat kalimat? Bisa 2 kata saja. Iya, sahih. Zaidun Hasan. Zaidun mudarrisun. Itu kalimat Zaidun mudarrisun. Ya, Zaid adalah seorang guru. Sempurna enggak? Sempurna. Karena kita mengabarkan Zaid seorang guru. Zaid itu bukan pelajar. Zaid itu bukan dokter. Zaid itu bukan penginsinyur. Zaid itu bukan pedagang. Zaid itu adalah guru. Berarti sempurna. Hasan. Zaidun mudarrisun. Ada yang punya kalimat lain? Mungkin panjang? Coba satu-satu. Belum buat. Antum, Pak? Jalasa Zaidun. Boleh. Zaid duduk. Ustadz Ilyas. Coba Ustadz Ilyas. Apa? Buat kalimat Zaidun. Saya ingin dengar coba. Jangan-jangan antum ada yang buat kalimatnya panjang, tapi ternyata itu bukan kalimat. Coba Ilyas. Ilyas. Ya, kita rehat dulu sejenak. Bukan ya? Silakan. Apa, Abu? Qoma Zaidun. Zaid berdiri. Bagus. Pak Surip? Ja'a Zaidun. Hasan. Atau boleh jalasa Zaidun 'alal kursi. Ja'a Zaidun fil masjid. Ya, boleh panjang, tapi 2 aja sudah cukup. Enggak usah panjang-panjang karena kita juga belum belajar yang lain. Bagus sekali Hasan. Al-maktabah, Pak Wardi. Ini al-maktabah jadi kalimat bagaimana? Apa? Mata Zaidun. Ini Zaid, masih Zaid. Ya enggak apa-apa deh. Mata Zaidun. Zaid mati. Antum serem banget Pak bikin kalimatnya. Mata Zaidun. Baik, al-maktabah, silakan coba. Al-maktabah yang kedua. Apa? Al-maktabatu kabiratun. Bagus sekali. Bagus. Hasan. Nah, ini nanti kita akan belajar ya ketika kita membuat kalimat untuk menerangkan kata sebelumnya yang bentuknya muannas, maka kata yang menerangkannya namanya khobar itu harus sama jenisnya dengan kata yang ingin kita sampaikan dalam kalimat. Itu dikenal dengan mubtada'nya. Al-maktabah muannas karena ada ta marbuto maka besarnya tambahin ta marbuto. Al-maktabatu kabiratun. Betul sekali. Perpustakaan itu besar. Coba saya ingin dengan yang lain. Coba al-maktabah. Al-maktabatu wasi'atun. Asalnya wasi'un. Tambahin ta marbuto jadi wasi'atun. Bagus. Perpustakaan itu luas. Antum Pak? Al-maktabatu jamilah. Iya. Kalau sudah ada alif lam dihilangkan tanwinnya. Al-maktabatu gitu. Al-maktabatu ya. Bagus. Al-maktabatu jamilatun. Hasan. Perpustakaan itu bagus. Pak Surip? Pakai tanwin. Karena tidak ada alif lamnya. Iya, kalau ada alif lamnya maka dia tidak menerima. Nanti insya Allah nih di tanda-tanda isi akan kita bahas. Ya, lanjut. Al-maktabatu kabiratun. Sahih. Perpustakaan itu besar. Abu. Ahsan, al-maktabatu jadi datang. Ilyas. Al-maktabatu nawifatun. Ahsan. Perpustakaan itu bersih. Asyams. Gorobat asyamsu. Gorobat tak ta'nis. Gorobat artinya terbenam. Gorobatish syamsu. Matahari terbenam. Sahih kalam namanya. Terus asyamsu hari panas harun. Iya, bukan harir tapi harun. Kemudian kalau asyams itu muannas dalam bahasa Arab. Ya, jadi tambahin tak
marbuto. Kita tulis kalimatnya gini. Ya. Syams, walaupun tidak dalam kata marbutonya, dia muannas. Ya. Karena orang-orang Arab ketika mereka membuat kalimat dengan kata syams, mereka menjadikannya muannas. Demikian pula dalam Al-Quran. Kuwiras, ada banyak. Ada tak anisnya. Berarti menunjukkan bahwasannya kalau ada tak anis ini pada fi'il menunjukkan syams itu muannas walaupun tidak ada tak marbutoh. Ida syamsu kuwiras. Ada lagi dalam bahasa ayat ida syamsu kusyirat. Semuanya ada apa? Ada tanda. Menunjukkan syams di sini adalah muannas. Apabila matahari kuwirat, kuwirat itu berapa? Dibunuh. Ini juga sebagai dalil para ulama mengatakan bumi itu bulan. Ayat kuwirat, kuwirat itu bulan, berkurang. Ya itu masuk. Yang timur. Ini kita beriman yang menggunakan Allah Subhanahu. Ya, adalah dulu itulah dulu mereka hilang. Secara para ulama bumi bulan atau data. Yang mengatakan data di tanah air sekarang ada dapat mengatakan data, tapi nggak bisa lah, ya kan? Padahal para ulama melihat dari yang kita lihat bulan. Asyamsu kuwirat ini menunjukkan muannas. Sehingga kalau kita membuat kalimat asyamsu harratun, ya, kan asalnya harun, ini habis nih. Harun tambahin sama dulu jadi harratun. Begitu ya. Syamsu habis. Oh ya, kan bisa bayangkan. Ha panjang. Ya. Kalau nggak ada apa? Mungkin bisa tahu ya haknya panjang. Ha alif. Asalnya ha run. Run-nya pakai tasdid. Ha run. Ya. Kemudian kalau kita jadikan muannas, makanya dipastikan rohnya harro sampai tangan besar. Harro. Ya. Harro. Ya. Asyamsu harrotun. Ilyas, punya kalimat lain enggak? Syamsu. Hah? Tola'atis syamsu. Tola'at. Tambahin tatanis. Tola itu terbit. Bahwa ada di gorobat. Tola'atis syams. Ya, tola'atis syamsu. Pak Silih punya enggak? Syams. Hah? Tashrukus syams. Sahih. Ishtarakat atau tashrukus syams. Boleh enggak? Tashrukus syams. Matahari terbit. Tashrukus syams. Boleh? Terus? Tawali'atun. Sahih. Asyamsu tawali'atun. Matahari terbit. Tol'asnya fi'il. Tawali'atun. Sebagai isim. Nanti insya Allah kita bahas itu. Nah, sebagai contoh-contoh. Ada yang punya yang lain? Ahli? Ah? Asa pakai mudhari. Asyamsu taghrubu. Matahari sedang terbenam. Kalau tadi ghorobas pakainya madhi. Matahari telah terbenam. Ini taghrubu artinya matahari sedang terbenam. Intinya nanti insya Allah kita akan bahas lebih jauh ya terkait dengan menyusun kalimat. Baik. Langsung aja. Sekarang yang ketiga, kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi kalamin nahwiyyin murakkabin min aksar min kalimatain. Letakkan setiap kata berikut ini di dalam kalangan ilmu nahwu, di kalangan ahli nahwu, murakkabin min aksar min kalimatain. Disusun lebih dari 2 kata. Sekarang lebih dulu. Untuk al-ma'u. Syariba Zaidun al-ma. Bagus. Syariba Zaidun al-ma'a. 3 kata. Syariba minum Zaidun Zaid al-ma'a.
Zaid syariba minum al-ma'a air. Bagus Pak, sempurna. Mumtaz. Yang lain, fadhal. Hasan. Ashrabul ma'a al-harra. Aku minum air yang panas. Bagus, Pak Wardi. Hasan. Al-ma'u ghairu baridin. 3 kata. Al-ma'u ghairu baridin. Air itu tidaklah dingin. Bagus. Terus yang lain, kalau itu punya nggak apa-apa? Apa ada? Nah, naqi. Kalau nadhifun tuh buat ruangan dan sebagainya. Ya, naqiyun atau safin. Ya, al-ma'u safin. Tapi 2 kata aja ya. Kan minimal sekarang kita buatnya lebih dari dua kata. Ya. Al-ma'u safin. Safin itu bersih. Ya. Safi al-ma'u safin, air bening. Safin yang bersih. Ya. Selanjutnya, Abu. Masya Allah. Ini masuk Abu pelajaran fikih ya. Al-ma'u tahir. Mutahhir. Air suci dan mensucikan. Bagus, enggak apa-apa. Silakan. Yang penting 3 ya, Pak. Yang penting 3 ya, Bu. Ma'u itu tidak. Iya. Benar nih, Masya Allah. Bari dan jiddan. Yes. Al-ma'u zam-zam nafiun. Al-ma'u zam-zam wal ma'u nafiun. Air itu adalah zam-zam dan air itu bermanfaat. Wal ma'u nafiun. Langsung aja ma'u zam-zam nafiun. Ya. Ma'u zam-zam nafiun. Tapi nanti jadi idhofah kaidahnya, dihilangkan alif lamnya kalau dilupakan. Ma'u zam-zam. Kalau disandarkan pada kata air zam-zam, kan penggabungan tuh ya, air dengan zam-zam. Maka kata pertamanya dibuang alif lamnya karena mudhof tidak boleh ada alif. Ma'u zam-zamin nafi'un. Air zam-zam bermanfaat. Ya, terus yang tubuh. Dari Pak Sarip, yak tubuh. Siapa yang nulisnya? Yak tubuh darsa. Ya, yaktubu darsa fil fasli. Dia menulis pelajaran di kelas. Ya, enggak apa-apa boleh. Cuma lebih bagus lagi tambahin pelakunya. Yaktubu Zaidun, yaktubu Muhammadun ad-darsa fil baiti. Itu lebih bagus ya. Karena kita sebutkan pelakunya. Kata kerja ada pelakunya. Yaktubu Muhammadun ad-darsa fil baiti. Ya, Abu. Aliyun yaktubu ad-darsa. Terus yang punya Pak Solit, Pak Wardi. Ya, yaktubu Muhammadun al-kitab. Bagus. Terus Muhammad. Masya Allah. Yaktubu Aliyun ar-risalah ila abi. Panjang banget ini. Bagus. Terus yaktubu Aliyun apa? Menulis apa? Ayo, ada objeknya. Yaktubu Aliyun al-ma'lumat. Ya, al-ma'lumat. Ali menulis informasi al-ma'lumat. Maklumat. Ya. Boleh, Bapak. Terakhir, Ilyas. Iya, bagus. Yaktubu Muhammad Darsafi fil fasl. Iya, Masya Allah, panjang. Hasan. Terakhir, biar cepat lam, silakan. Lam. Masya Allah. Benar Pak, itu kalimat pasti. Soal ayat Al-Quran. Lam yalid. Bagus gak apa-apa. Terus
Asan lam asma al-adhan al-maghrib. Nah, kalau ada kata lam, maka setelahnya fi'ilnya menjadi sukun, mazum. Lam yalid, ya, sukun. Lam asma, asalnya asma'u jadi lam asma al-adhan fil masjid. Terus antum mencoba lewat dulu. Lam yaktub fil bab. Siapa yang menulis? Lam yaktub Aliyun menulis apa? Asan. Lam yaktub Aliyun ad-darsa fil babi. Tambahin ya, karena harus ada objeknya. Ali tidak menulis. Menulis apa? Ad-darsa, pelajaran fil babi, di depan pintu. Fil bab, di pintu. Amamal bab, fil bab. Asan bagus, nggak apa-apa. Silakan. Tawar. Nggak apa-apa, nanti muter ke belakang. Yang Mu'tazilah sendirian. Asal nama arah Zaidan fil fasli, kita tidak melihat Zaidan di fasli. Tapi sempurna itu, karena sempurna kalimat. Bisa bermakna. Terus bagus. Alhamdulillah antum sudah bisa buat kalimat ini. Lam asyar al-qahwa. Ini fondasi awalnya harus bisa buat kalimat. Aku tidak minum kopi. Terus lam aqra risalata fil fasli. Aku tidak membaca surat di kelas. Lam aqra ar-risalata fil fasli. Ini mukadimah penting sekali karena antum fondasinya di sini. Tahu kalimat atau bukan? Karena nanti setelahnya terkait dengan ini semua. Silakan terakhir tulis lam. Kalau nggak bisa gugur langsung. Nggak, insya Allah. Ini fondasinya di sini. Lam, ayo lam. Lam itu tidak artinya. Apa? Aku tidak pergi ke pasar hari ini. Bagaimana? Iya, lam alhab ila suqi al yauma. Lam alhab ila suqi. Baik, itulah ikhwan ya, kita membuat kalimat yang semuanya minimal ada 2 kata dan sempurna. Kalau saya tadi Anda dengar antum membuat kalimatnya lebih dari 3 kata atau 2 kata tapi tidak bersempurna, maka saya akan sampaikan itu tidak sempurna. Tapi alhamdulillah yang antum buat semuanya sempurna dan mudah-mudahan antum paham ya. Inilah kalam dalam bahasa Arab. Dia harus berupa lafaz, tersusun, kemudian berfaedah dan terdiri dari ungkapan-ungkapan kosakata bahasa Arab. Baik, hal min soali lahuna, sampainya yang mau ditanyakan. Kalau tidak kita masuk pada bab yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita masuk pada al-babus tsani, ajza'ul kalami wa ma yata'allaqu minhu. Ajza itu jamak dari kata juz'un. Juz'un itu apa juz? Bagian. Betul. Berarti kalau ajza jamaknya bagian-bagian. Al-kalami mudhof ilaih. Bagian-bagian perkataan wama dan apa saja yata'allaqu minhu yang perkataan itu tersusun. Yata'allaqu tersusun. Mana fa'il yata'allaqu? Dhamir huwa kembali al-kalam. Dan apa saja yang perkataan itu tersusun minhu darinya, punya kembali kemana? Kalau dalam bahasa kita lebih enak pembagian kata dan yang tersusun pembagian kalimat dan apa saja yang menyusunnya. Kalau mau terjemahan begitu. Pembagian al-kalam dan apa saja yang menyusunnya. Kita tadi kalau terjemah secara bahasa, saya ulang lagi, ajza'ul kalami, bagian-bagian al-kalam, perkataan, wama dan apa saja yata'allaqu min yang tersusun darinya. Maksudnya yang kalimat itu tersusun darinya. Maka lebih enak tadi ya, pembagian al-kalam dan apa saja yang menyusunnya. Ya, kita akan bahas tentang itu. Setelah kita mengenal tentang al-kalam, kita akan belajar dalam ungkapan kalam itu apa saja sih bagian-bagian yang menyusun
agar satu kalimat itu terbuat. Paham ini? Dari satu kalimat kita sudah belajar tentang kalimat dalam bahasa kalau kalimat syarat. Nah, dalam kalimat bahasa Arab itu apa saja sih yang menyusunnya? Susunan-susunan dalam kalam itu apa saja sih? Nah, kita akan lihat di sini penjelasan dari penulis. Pertama kita baca dari pembahasan Syekh ya Al-Ajurum, Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Qala musannif, silakan siapa gantian sekarang bagian baca? Abu ya. Silakan. Rahimahullah. Ya. Iya. Ja, iya datang lima anan, lagi memiliki makna. Huruf yang datang lagi memiliki makna, atau huruf yang datang dengan mempunyai makna lima anan untuk yang bermakna, boleh seperti itu. Atau lebih enak lagi dibilang apa? Huruf yang datang lagi mempunyai makna, atau huruf yang bermakna, cukup begitu aja nggak apa-apa, lebih gampang. Iya, huruf yang memiliki makna. Baik, qala al-musannif rahimahullah, di sini penulis berkata rahimahullah, maksudnya penulis ini siapa? Penulis Ibnu Ajurum, bukan pensyarahnya, bukan. Tapi penulis musannif kitab Jurumiyah, Ibnu Ajurum As-Sanhaji, yang kita sebutkan beliau sebelumnya tentang biografinya kan? Ya, di pertemuan sebelumnya. Ini kan kitabnya syarah. Artinya syarah itu apa? Penjelasan tentang kitab Jurumiyah. Makanya sebelum mensyarah, penulis menyampaikan dulu perkataan penulis kitab aslinya, Jurumiyahnya. Qala al-musannif, penulis kitab Ajurumiyah itu Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, wa aqsamuhu salasatun, dan bagian-bagiannya, hunya kembali kemana? Ayo, bukan domir kan? Aksam itu jama dari kismun, aksam bagian-bagian, itu nya, kembali al-kalam. Karena ini kembali di sebelumnya, al-kalamu huwal lafzul mufidul murakkabu bil wada'i. Aksamuhu, dan bagian-bagiannya, maksudnya bagian-bagian dari kalam itu, salah satun, ada tiga. Apa saja? Isim, fiil, huruf yang bermakna. Kan kita kadang-kadang masih bingung ya Pak ya. Ini masih umum banget. Maksudnya bagaimana sih? Dijelaskan oleh penulis dalam syarahnya. Silakan dilanjutkan. Asyarhu, penjelasan. Maksud dari pembagiannya itu ada tiga, isim, fiil, dan huruf yang bermakna itu apa sih? Nah, kita akan lihat maksud dari ya, penjelasan yang akan disampaikan oleh Syekh Malik ibn Salim ibn Matar al-Mahdiri dalam kitab beliau ini ya, Al-Mumti Syarah al-Jurumiyah. Asyarhu, penjelasan. Silakan Abu. Sahih, annal alfaza. Nah. Masya Allah, bagus Ibu Abu, Masya Allah. Asyar, penjelasan, silakan. Bayyanal musannifu, apa di bayyana? Kita pelan-pelan ya. Ini mungkin saya nanti minta waktunya agak lebih dari jam 7:30, nggak apa-apa ya? Nanti terlambat. Alhamdulillah. Bayyana. Mungkin kalau ada yang mau ujung nggak apa-apa. Bayyana, silakan. Iya, musannif, betul. Bayyana itu menjelaskan. Iya. Bayyana, menjelaskan. Al-musannif. Cuma karena ini fiilnya madhi, maka kita artikan setelah menjelaskan. Musannif sebagai pelakunya, setelah penulis menjelaskan, gitu ya. Setelah penulis ini ya, kitab Ibnu Ajurum menjelaskan annal alfaza, apa Bu? Annal alfaza. Bagus sekali. Allati
Ahsan. Allati itu yang. Tastakhdimuhal arabu. Apa tastakhdim? Istakhdama yastakhdimu, menggunakan. Ha al-arabu sebagai fa'ilnya. Arab itu jama dari Arabi. Yang orang Arab gunakan, gitu maksudnya. Kalau diterjemahkan cara bahasa, tastakhdimu menggunakan. Arab pelakunya, orang-orang Arab menggunakannya. Nah, ha itu kembali ke mana? Al-fas. Baik, saya ulang pelan-pelan. Lihat cara terjemahnya ya. Setelah penulis menjelaskan anna, bahwasannya memang kalau antum gunakan kata bayana, nanti objeknya seringnya menggunakan anna. Contoh ya, bayanal mudarrisu annal lughatal arabiyyata sahlatun. Guru menjelaskan bahwasannya bahasa Arab itu mudah. Bayanal mudarrisu annan nahwa min ulubil arabiyyah. Anna nahwa. Bayyanal ustazu annal khamra haramun. Pakai anna. Kalau saya menjelaskan, saya bilang bayantu anna sholata, pakai anna. Anna sholata wajibatun. Begitu ya. Baik, saya ulang kembali, lihat pelan-pelan ikhwan. Setelah penulis menjelaskan bahwasannya lafaz-lafaz yang orang-orang Arab menggunakannya seperti itu nih, terleknya ya. Kalau itu nggak enak. Cuma kalau diterjemahkan bagusnya. Setelah penulis menjelaskan bahwasannya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab fi kalamiha. Apa fi kalamiha? Di dalam perkataannya, dalam haknya, di dalam perkataan-perkataan itu, la takhruju, tidak keluar, an wahidin, dari satu, min salasati asya'a, dari tiga perkara. Bagus. Al ismi, isim, awil fi'li, awil harfi atau huruf. 6. Baik, di sini lebih enaknya bayyana. Tadi ya, setelah, maksudnya di atas yang tadi, musannya. Penulis menjelaskan bahwasannya syarah penjelasan. Saya ulang kembali terjemahnya. Penulis menjelaskan bahwasannya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam perkataannya tidaklah keluar dari salah satu dari tiga perkara. Tidaklah keluar dari salah satu dari tiga perkara. Itu apa? Isim, al-fi'li, awil harfu. Ya, jadi maksudnya dari perkataan penulis Ibnu Ajurum, setelah beliau menjelaskan tentang definisi kalam, beliau menyebutkan apa? Pembagian kalam itu ada tiga, isim, fi'il, huruf, ja'a li ma'nan. Pensyarah mengatakan, penulis menjelaskan pada kita bahwasannya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab di dalam ucapan mereka itu tidaklah keluar dari salah satu tiga perkara. Ya. Jadi bentuk kalimat apapun, sependek apapun dan sepanjang apapun, kalau kita mendengar orang-orang Arab mengucapkan ucapan mereka dengan bahasa Arab fusha, atau kita baca Al-Quran, atau kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa bahasa Arab, paham ini? Maka dalam setiap kalimat itu tidaklah lepas dari tiga perkara. Artinya susunannya itu tidaklah lepas dari apa? Salah satu dari tiga perkara. Di antara apa? Isim, fi'il, atau huruf. Dalam kalimat itu ya kalau nggak isim, fi'il. Kalau nggak fi'il, huruf. Kadang ada susunan kalimat isim dengan isim. Contohnya Muhammadun Tabib. Ada isim dengan fi'il. Zahaba Muhammadun. Jalasa Muhammadun. Atau ada tiga-tiganya, isim, fi'il, huruf. Muhammadun zahaba ilal fasli. Jadi setiap kalimat yang kita baca dalam ucapan-ucapan kalimat berbahasa Arab, pasti mereka akan mengungkapkan satu kalam ucapan yang tidak lepas dari tiga kata ini, isim, fi'il, dan huruf. Baik, pertanyaannya, tahu dari mana bahwasannya apa?
Kalau namanya kalimat bahasa Arab itu paling isinya isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Dalilnya apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Taunya dari mana? Kok bisa disimpulkan bahwasannya kalimat itu pasti isinya kalau nggak isim fi'il huruf? Bukan. Bagus sekali. Namanya istilahnya at-tatabbu wal istiqra. Jadi para ulama terdahulu sebelum mereka menyusun kaidah bahasa Arab, mereka itu tinggal di tempatnya Arab-Arab Badui perkampungan Arab yang belum tercampur bahasa mereka dengan bahasa asing. Kemudian mereka ikuti bahasa mereka. Kalau mereka berbicara pasti isinya isim fi'il huruf. Maka dibuat kesimpulan namanya at-tatabbu wal istiqra. Kemudian para ulama melihat dalam Al-Qur'an. Al-Quran kan bahasanya fusha, bahasa yang tinggi sastranya. Kalau baca Quran, ini kalimatnya paling isinya isim fi'il huruf. Lalu tidak akan ada yang tempatnya, nggak ada. Kalau nggak isim ya fi'il ya huruf. Dalam hadis juga demikian. Yang menjadi hujah para ulama itu adalah ketika mereka menyusun satu kaidah, yang pertama mereka lihat dalil lihat pada ayat Al-Quran, ya, karena Al-Quran adalah merupakan firman Allah yang berbahasa Arab secara fusha. Hadis. Kemudian apa? Dari syair-syair orang-orang Arab terdahulu sampai pada abad kedua. Karena lewat dari abad itu, maka syair-syairnya sudah banyak takalluf di sana. Yang terkadang salah dalam penyusunannya. Karena sudah bercampur. Apalagi orang-orang Arab sekarang untuk menjadikan hujah nggak bisa. Kenapa? Karena kebanyakan mereka untuk bahasanya sudah tercampur, bahasa Amiyah dan sebagainya. Kalau mau jadikan dalil tentang ucapan bahasa Arab yang fusha, kita kembalikan pada sebelumnya, ya, sampai Badui sekarang. Kita tanya langsung deh sama Syekh Idris. Saya tanya sama Syekh Idris, Syekh, kalau saya mau pintar bahasa, saya tinggal aja di Arab. Ya nggak bisa. Atau kenapa? Karena sekarang mereka juga kebanyakan kalau mengucapkan atau berbicara dengan bahasa Amiyah, bukan pakai bahasa fusha. Mereka kalau nggak belajar nggak bisa. Ya sama dengan kita. Kalau kita nggak belajar bahasa Indonesia, kita nggak akan tahu apa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya di sekolah kita belajar lagi bahasa Indonesia. Kok belajar bahasa Indonesia? Ujian negara aja apa? Ujian bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia ngapain belajar? Maksudnya apa? Belajar penyusunan yang baik, ya. Nah, di sini penulis menyampaikan pada kita ya bahwasannya lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam perkataan mereka itu tidaklah lepas dari tiga perkara. Kalau tidak isim, fi'il ya huruf. Sekarang kita ingin tahu isim itu apa, fi'il itu apa, dan huruf itu apa. Langsung, Abu silakan. Fal ismu, isim itu apa? Bagus. Nah, ini penting nih, definisi isim harus antum ketahui dan hafalkan. Isim itu ta'rifuhu, definisinya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Dia adalah apa? Dia adalah, coba terjemahkan secara bebas Abu, silakan. Sebisanya. Atau langsung saja saya bantu. Tuh. Baik. Penjelasan dari isim itu adalah huwa, dia adalah kalimatun, kata. Nah, kalimat itu apa? Kata dallas ala ma'nan sahih. Kata yang menunjukkan akan makna. Karena dalla itu selalu ada alanya. Alanya tidak usah terjemahkan, tidak usah diterjemahkan. Karena dalla selalu pakai apa? Ala. Kata yang menunjukkan atas makna, atau boleh kita bilang gitu, kata yang menunjukkan makna fi nafsiha, dengan sendirinya. Fi nafsiha, nafsi itu sendirinya. Nafsiha, dengan satu kata itu maka sudah punya makna sendiri tanpa membutuhkan kata yang lain. Maka keluar dari ucapan fi nafsiha yaitu huruf. Karena huruf itu enggak punya makna kecuali kalau dia bersambung dengan selainnya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Adapun isim secara sendirian dia punya makna. Ya, contohnya nanti akan disampaikan oleh penulis. Misalnya maktabun. Apa dia maktabun? Meja punya makna sendirian.
Dia sendirian sudah punya apa? Makna. Maka kita bilang dia kata yang memiliki makna secara sendiri. Dengan sendirinya dia sudah punya apa? Makna. Walam taktarin di zaman, dan tidak terkait dengan waktu. Jadi meja nggak ada, telah meja, sedang meja nggak ada. Meja saja. Masjid tidak ada apa? Telah masjid, sedang masjid. Maka keluar dari sini adalah fiil, karena fiil nanti terkait dengan waktu. Baik, misaluhu, contohnya wa farasun, faras. Asa wa zakaun. Baik, ini adalah contoh-contoh dari isim. Contohnya adalah Zaid. Dia isim. Berdiri sendiri, tidak terkait dengan waktu. Zaid ini menunjukkan orang. Farasun, kabarnya kuda. Ini menunjukkan akan hewan. Usfur. Apa usfur? Burung pipit. Zahratun, bunga. Baitun, rumah. Zakaun, ya pandai atau kecerdasan. Baik. Ini semua adalah isim. Karena tidak terkait dengan waktu dan memiliki makna. Ya. Sebagian para ulama mendefinisikan dengan isim itu adalah kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, kemudian masdar, ya, kata dasar. Ya, sebagian mendefinisikan begitu. Kalau antum tahu artinya ya tentang semua yang antum baca. Kalau menunjukkan pada manusia pasti isim, seperti zaidun, hewan, faros, usfur, kemudian benda mati, baitun, jamad, kemudian masjidun, maktabun, meja dan sebagainya. Ya. Tapi ada kata sifat juga isim. Misalnya jamilun, itu masuk pada isim. Sampai pada masdar, Pak. Nanti masdar lebih jauhnya antum akan belajar. Nah, zahabun. Zahabun, apa artinya zahabun? Pergi. Tapi tidak ada waktunya. Isim atau fu'il ini? Zahabun. Isim. 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 Bingung kan? Isim. Aduh, ada. Isim dia. Kenapa? Ada yang masdar. Zahaba. Pergi. Tapi ada waktunya karena madi. Telah pergi. Ya kamu. Dia juga pergi. Artinya sedang pergi atau akan pergi. Ada waktunya. Zahab. Kata ketiga dalam kasih fi'il ini artinya pergi saja. Pergi tidak ada waktunya, tidak ada sedang dan tidak ada telah. Berarti kata zahabun di sini kita bilang dia sebagai isim, maka dikenal dengan istilah masdar. Di dalam bahasa Arab ada artinya kata kerja, tapi selama tidak ada waktunya, maka itu namanya isim. Ya. Baik. Fakulu wahidin min hadhil alfazi, dilanjutkan Abu. Silakan dilanjutkan. Fakulu wahidin min hadhil alfazi. Bi an yakuna dilanjutkan au yakunu li syai'in ma'nawiyyin
Kazakai, kazakai, wasyarafi. Hmm. Hmm. Iya, boleh saya saja terjemahkan biar agak cepat, nggak apa ya. Fakul wahidi min hadil alfaz, kata penulis pensyarah Allah taala, setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini, maksudnya apa tuh? Lafaz yang mana? Tadi yang Zaid, Faros dan sebagainya, betul? Ya, setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini ya dulu ala ma'nan, ya dulu menunjukkan atas makna. Artinya setiap lafaz-lafaz itu memiliki makna yufhamu min nafsil kalimah. Makna yang dapat dipahami. Yufhamu apa artinya? Dipahami. Bentuk fi'il majhul dari kata fahima yafhamu memahami, yufhamu dipahami. Yang memiliki makna yang dapat dipahami fi min nafsil kalimah, dari kata itu sendiri. Paham maksudnya? Maknanya bisa dipahami dengan kata itu sendiri, tidak bersama dengan yang lain. Wahadal makna, dan makna ini qad yakunu, setelah kata qad fi'ilnya mudhari, berarti artinya terkadang. Dan makna ini terkadang menunjukkan li syai'in mahsusin, menunjukkan kepada sesuatu yang mahsus, dapat diketahui dengan panca indera kita. Mahsus, apa itu? Sesuatu yang dapat diketahui dengan panca indera. Melihat, bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan. Apa sih panca indera kita? Melihat, merasakan, apa lagi? Ya, mendengar, didengar, dicium dan sebagainya. Nah, ini maksudnya, sebagian dari isim itu ada yang memiliki makna yang dapat diketahui dengan panca indera. Bi an yakuna, seperti misalnya data insanin kazaidin, seperti yang menunjukkan data yang memiliki apa? Data yang mempunyai manusia gitu. Maksudnya apa? Menunjukkan pada manusia. Kazaidin, ka itu seperti Zaid. Zaid kan bisa dirasa ya, bisa dilihat. Ya, au hayawan, atau hewan, kafarosin, seperti kuda. Kuda kan bisa dilihat, bisa dipegang dan sebagainya. Au tairin, kausfurin, ya, burung. Au nabatin, kazahratin, ya, tanaman, teza. Au jamadin, kabaitin, atau yang mati, benda mati, jamat itu, seperti rumah. Nah, ini semuanya bisa diketahui dengan panca indera kita, ya, rumah, manusia, ya, tumbuhan. Ini sebagian isim, maknanya dapat dilihat dengan apa? Dengan panca indera kita. Au yakunu li syai'in ma'nawiyyin, atau dapat dipahami dengan apa? Sesuatu yang dilihat secara maknawi. Kalau dilihat dengan panca indera nggak bisa. Ghairu mahsusin. Ghairu mahsus apa? Tidak dapat diketahui dengan panca. Terus diketahuinya dengan apa? Yudroku bil aql. Diketahui dengan apa? Akal. Contoh, kazakai, seperti kecerdasan. Cerdas. Bisa dilihat cerdas itu bentuknya kayak apa? Dirasakan, dicium, tapi punya makna berdasarkan, ya, akal kita. Cerdas. Bermakna gak, Pak? Punya makna kan? Terkait dengan waktu gak? Telah cerdas, sedang cerdas? Nggak ada. Gimana Ustaz? Tapi kan nggak bisa dirasakan. Berarti dia isim ghairu mahsusin namanya. Jadi isim itu, kata benda itu tidak semuanya bisa dilihat dengan panca indera. Maka tadi yang ditanya oleh Pak Sorif, isim itu yang penting isinya kata benda ya Ustaz ya. Umum lagi, lebih umum. Artinya apa di sini? Seperti kata-kata dasar, cerdas, ya kan? Dia punya makna sendirian tapi nggak berkaitan waktu. Wasyaraf, syaraf artinya kemuliaan. Kemuliaan atau mulia, bisa dipegang, bisa dilihat, tapi bisa diketahui dengan akal kita, ya. Biar maksud. Wal ilmi, ilmu. Ilmu kan punya mana ya? Bisa dipegang? Enggak. Berarti dia isim. Fakullu kalimatin dallat ala dzatin. Setiap kata yang menunjukkan atas satu zat,
Zat itu apa zat? Sesuatu yang bisa dipegang. Dipegang zat. Oh ma'nan atau apa? Atau makna walam taktarin bi zaman dan tidak terkait dengan waktu fahiya ismun, maka dia adalah isim. Pertanyaannya buat antum sekalian. Bagaimana kalau antum tidak tahu maknanya? Antum baca ini isim fi'il atau huruf ya? Kalau antum tahu artinya kan gampang ya. Oh ini manusia nih, isim. Oh ini menunjukkan kemuliaan, kecerdasan, pintaran, bodohan dan sebagainya. Isim kan cara makna. Karena antum tahu maknanya. Cuma kalau antum nggak tahu artinya, bisa nggak antum bedakan ini isim, fi'il atau huruf? Caranya? Bagus sekali. Insya Allah nanti setelah ini beliau akan menyampaikan pada kita di bab selanjutnya ya. Tanda-tanda isim ketika kita tidak tahu artinya ini apa. Kita dapat langsung mengetahui ini isim ini bukan fi'il. Karena isim itu punya tanda-tandanya. Dalam bab ini penulis baru menyampaikan pada kita tentang definisinya tentang isim. Kalau antum tahu maknanya, misal contoh nih, khizanatun, isim atau fi'il atau huruf? Tahu dari mana? Karena artinya lemari, ya kan? Lemari. Contoh lain, misal antum nggak tahu nih, misal yang susah ya. Misalnya istisyarun atau misalnya i'timar, i'timarun. Isim, fi'il atau huruf? Isim. Taunya dari mana? Tanwin itu tandanya. Nanti insya Allah berikutnya. Tahu dari tandanya kan? Tapi kalau nggak tahu maknanya, bingung kan kita? Ya, i'timar itu artinya melakukan umroh. Umroh cara kosakata i'timar. Istismar, apa istismar? Ya, istismar membuahi atau ya apa? Revolusi, istismar. Isim bukan? Cara mana kalau kita tahu isim? Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh penulis setelah ini tentang apa? Tanda-tanda isim. Baik, kita baru membahas apa? Makna dari isim itu apa? Adapun yang kedua, al-fi'lu. Apa itu fi'il? Silakan. Gantian ya. Silakan, Pak Wardi dibaca. Wal fi'lu. Dibaca aja Pak, nanti saya terjemahkan. Silakan. Wal fi'lu. Ya ta'rifuhu huwa kalimatun waqtaronat iktarona yaktarinu waqtaronat asan di zamanin misaluhu baca aja nanti saya terjemahin aja nggak apa-apa biar agak cepat dikit ya misaluhu biar latihan baca antum kan harus misaluhu koma baca dulu aja iya nah iya barakallahu fiik ahsan iya ma'nan fi nafsihi nah di zaman tadullu ala hudusil qiyami hudusil qiyami hudusil qiyami fi zamanin madin sahih wa yaqumu qiyami
Nah, ya. Talabil qiyami fi zamanin mustaqbalin. Duduk, duduk. Fi'lun ahsan. Barakallahu. Baik, barakallahu fiik. Pak, saya terjemahkan boleh enggak apa-apa, Pak? Ya. Saya yang terjemahkan ya. Oh ya. Maaf soalnya waktunya apa? Udah Pak, cukup dulu sampai sini. Nanti gantian yang lain. Cukup dulu Pak, nanti kita karena waktunya. Saya terjemahkan enggak apa-apa, mohon izin ya. Baik. Nanti insya Allah gantian nanti. Baik, kemudian yang kedua fi'il. Apa sih definisi fi'il itu? Fi'il ta'rifuhu definisinya adalah huwa kalimatun, dia adalah kata dallas ala ma'na, dallas yang menunjukkan atas makna fi nafsihi, secara sendirinya. Nah, maksudnya secara kata menunjukkan atas makna dengan sendirinya. Ya, dengan kata itu sendiri punya makna. Waqtaranat bi zaman, dan terkait dengan waktu. Bedanya dengan isim di mana? Isim kan juga sama. Dia kata yang punya makna secara sendirinya, betul kan? Tapi tidak ada waktunya. Tapi kalau fi'il antum wajib terjemahkan ada waktunya. Waktu itu apa? Telah, sekarang, atau akan. Jadi kalau antum dapatkan fi'il itu mengandung waktu, itu udah hukum pasti. Misal contohnya qoma yaqumu kum. Kalau antum buka di kamus, qoma artinya berdiri. Kalau antum terjemahkan berdiri saja kurang tepat. Karena ini adalah fi'il madhi. Berarti menunjukkan ada telah berdiri. Kenapa? Karena ini kata kerja punya waktu. Yaqumu sedang berdiri. Kum, berdirilah. Perintah kan menunjukkan akan berdiri. Nah, saya lanjutkan lagi. Fa kullu wahidin min hadhil alfali yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwal hadatsu. Setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini menunjukkan atas makna dengan sendirinya, wa huwal hadatsu, dan makna itu maksudnya adalah kejadian. Kejadian, al-hadath. Ya, saya ulang lagi. Setiap salah satu dalam lafaz ini menunjukkan atas makna secara sendirinya, wa huwal hadath, dan dia itu maksudnya adalah al-hadath. Apa? Satu kejadian. Atau dalam bahasa kita kata kerja, al-hadath. Kejadian suatu pekerjaan. Menulis. Kan kejadian kan? Kejadian satu pekerjaan dilakukan oleh seorang. Setelah menulis ada hasilnya, al-hadas. Pergi. Itu namanya kata kerja. Itu namanya hadas. Wa huwa muqtarinun bi zaman, dan dia terkait dengan apa? Dengan waktu. Faqama tadulu ala hudusil qiyami fi zamanin madin. Seperti misalnya maka qoma, kata qoma itu menunjukkan hudusil qiyam, apa? Kejadian berdiri. Fi zamanin madin, tapi waktunya yang lampau. Jadi kan kita bilang qoma zaidun, Zaid berdiri. Kita lihat kejadiannya Zaid bagaimana? Berdiri. Tapi sedang, telah, atau akan? Kita bilang telah. Kenapa? Karena koma ini bentuknya fi'il madhi. Pertanyaannya, Ustaz, saya belum tahu fi'il madhi itu kayak gimana. Nah, itu repot. Karena nanti insya Allah ada pembahasan lagi ya. Ini contoh saja. Ini madhi. Koma. Yakumu tadu ala hudusil qiyami fi zamanin hadir. Adapun kata yakumu dan yakumu menunjukkan atas kejadian sama berdiri juga. Koma berdiri, yakumu berdiri.
Akan tetapi fi zamanin hadir au mustaqbalin. Akan tetapi kejadian berdiri ini terjadi kapan? Fi zamanin hadirin, pada waktu yang sekarang, au mustaqbalin, atau akan datang. Wa kum tadullu ala talabil qiyami, adapun kata kum menunjukkan atas permintaan berdiri fi zamanin mustaqbalin, pada waktu yang akan datang. Fa kullu kalimatin dallat ala hadasin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap kata yang menunjukkan atas satu kejadian pada satu waktu, maka dia adalah fi'il. Itu kesimpulannya. Baik. Biar lebih jelas, saya berikan antum contoh ya. Mana ada itunya? Enggak ada ya? Belum ada. Yang enggak apa-apa. Rawang aja dulu ya, enggak apa-apa. Nih. Atau kalau lihat ketika ini kan koma, dia kan seluruh kamus begini. Koma, ya tuh. Nanti aku akan mengenal ciri-ciri mali dan model seperti apa. Koma ya tuh, ia mulai, ia koma, ia koma itu ia. Koma artinya berdiri. Ia pun berdiri. Ia artinya berdiri. Nah, kalau lihat di sini, koma ya pun ia, mana yang kecil, mana yang besar? Iya, sini itu ya. Kenapa? Karena kalau lihat koma, ini bentuk madi, berdiri tapi ada waktunya. Telah berdiri, berarti dia tidak, karena ada waktunya. Ia pun sedang berdiri atau akan berdiri, karena dia mudhari. Tapi kalau dia hanya berdiri saja, tidak ada waktunya, karena dia adalah apa? Isim. Sedangkan kum, berdirilah, ini bentuk apa? Amal. Intinya kalau aku mendapatkan fi'il, aku sudah tahu ini fi'il nih. Katakan dia. Bentuk-bentuknya dilihat dengan apa? Dengan apa nanti belajar terus. Ini fi'il madi, ini mudhari dan sebagainya. Dan tidak akan masalah. Maka pastikan aku mendapatkan fi'il itu punya waktu. Sedangkan isim dia tidak punya apa? Tidak punya waktu. Bedanya di situ aja. Bedanya apa? Baik lagi. Nanya malu. Julusun. Artinya duduk. Fi'il atau isim? Bagus. Isim. Julusun. Anda tamimnya. Isim. Benar. Karena kalau fi'il itu bentuknya jalasa. Artinya setelah duduk. Dia jadi isim. Ada waktunya. Sedang duduk. Ijlis. Duduk. Itulah fi'il. Nah, terkadang mendapatkan ada dalam bahasa Arab, maknanya pada diterjemahkan dalam bahasa kita bermakna kata kerja. Duduk kan kata kerja. Tapi selama bentuknya bukan madi, mudhari, amal, berarti dia itu isim. Paham? Baik, marah. Darasa yadrusu dirasatan. Darasa belajar, yadrusu belajar. Dirasa juga belajar. Cuma kalau darasa madi telah belajar, yadrusu mudhari sedang belajar, dirasa atau darsu belajar saja atau pelajaran, tidak ada waktu. Baik, paham ya? Jadi kalau akan mendapatkan fi'il, maka pastikan fi'il itu punya waktu, itu aja. Kalau isim tidak ada waktu. Ini boleh saya bacakan biar itu. Enggak apa-apa ya? Fal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsam, dan fi'il itu terbagi, yanqasim artinya terbagi ila salasati aqsam, kepada 3 bagian. Jadi fi'il itu tidak lepas dari 3. Apa aja? Madin, mudhari, amar. Ini bentuk-bentuknya begini. Madi wa dalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madi. Adapun madi, dia menunjukkan atas satu kejadian, hadasin kejadian, waqa'a yang terjadi fi zamanil madi, ya, yang terjadi, waqa'a yang terjadi, jatuh maksudnya gitu.
yang terletak atau jatuh terjadi pada waktu yang lampau. Contohnya, kataba itu menulis. Karena madi berarti terjemahnya bagaimana? Telah menulis. Bagus. Karena ini madi. Safaro pergi. Karena ini madi berarti kalau terjemahkan gimana? Telah pergi. Bagus. Sholat. Pada terjemahkan telah pergi. Beda dengan sholatun. Kalau sholat aja. Tapi kalau sholat telah sholat. Beda kan ini? Yang isim yang mana? Sholat atau sholatun? Sholat. Karena artinya sholat aja. Kalau sholat telah sholat. Selama ada waktunya itu namanya fi'il. Baik. Adapun yang kedua mudhari', wa huwa ma yadullu ala hadasin, dia adalah yang menunjukkan atas satu kejadian. Yaqa'u fi zamanil hadiri awal mustaqbali, yang terletak terjadi pada waktu yang sedang terjadi, hadir yang sedang terjadi atau yang akan datang. Baik, ciri dari mudhari' itu adalah, atau ingat aja, di depan fi'il itu ada salah satu dari 4 huruf mudhari' tambahan, yaitu anaita. Namanya a, nun, ya, ta. Anita atau anaita? Anaita. Anita juga. Ya, atau di nun ya boleh lah. Atau mau bedakan? Pokoknya alif, ya, nun dan ta. Selama terdapatkan fi'il itu ada a-nya depannya, azhabu, zahabanya, fi'il ada a-nya huruf mudhari' berarti sedang atau akan pergi. Ada ya-nya, yazhabu, berarti apa? Sedang atau akan pergi. Ada ta-nya, tazhabu, berarti sedang atau pergi. Ada nun-nya, nazhabu, berarti sedang atau akan pergi. Cirinya salah satu dari 4 huruf. Contoh di sini misalnya yaktubu, mudhari' atau madi? Cirinya apa? Ada ya-nya. Gampang kan? Berarti yaktubu artinya apa? Sedang atau akan menulis. Baik, yusafiru, sedang atau akan safar. Ya, yusolli, sedang atau akan safar. Wa amrin, adapun amar, wa huwa ma yadullu ala hadasin yutlabu husuluhu fi zamani mustaqbal. Adapun amar, dia adalah suatu yang menunjukkan atas kejadian yutlabu husuluhu, yang dituntut hasilnya, pada waktu yang akan datang. Yang dituntut apa? Hasilnya pada waktu yang akan datang. Contohnya uktub, artinya apa? Tulislah. Kita menuntut agar dia menulis. Safarlah, kita menuntut agar dia safar. Kejadiannya ada terjadi. Sholli, sholatlah, kita menyuruh dia apa? Menuntut dia agar melakukan salat. Dia berlaku husuluhu, hasil usul itu. Di zamannya mustaqbal. Tapi sudah dikerjakan belum? Uktub, tulislah. Sudah ditulis belum? Belum, karena baru kita perintahkan agar dia apa? Menulis. Dan ciri-ciri dari amar itu adalah biasanya untuk amar tanda akhir fi'ilnya apa? Sukun. Bedakan ya. Jadi ini semuanya namanya fi'il. Semua kata yang berkaitan dengan waktu, maka ini namanya apa? Fi'il. Kalau tidak berkaitan dengan waktu, maka dia isim. Terakhir, adapun huruf ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Adapun huruf itu adalah kata yang menunjukkan atas makna fi ghairiha, pada selainnya. Artinya apa? Sebagian menyebutkan huwa kalimatun laisat laha laisa laha hiya kalimatun laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Sebagian menyebutkan huruf itu adalah kata yang tidak punya makna. Dia punya makna kecuali bila disandarkan kepada selainnya. Baik, saya ulang lagi. Kalau isim, dia punya makna secara sendirian sudah punya makna, tapi tidak punya waktu. Kalau fi'il punya waktu. Kalau huruf
tidak punya mana, kecuali kalau disambungkan dengan selainnya. Contohnya di sini kata penulis lam fi wa hal. Lam fi wa hal. Saya ambil contoh satu dulu ya. Misalnya fi ini. Memang lupa. Nggak apa-apa, spidol cuma biar aku ngebayangin prosesnya. Misalnya contoh ini yang B. Kalau saya sebutkan sendirian B, apa artinya? Ada yang tahu artinya B? Salah. Wah, apa aja deh. B aja dulu ya. Apa artinya? Kalau antum bilang dengan, saya bilang salah. Kenapa? Karena dia sendirian, tidak punya makna. Karena B itu bisa artinya di. Contoh, kalau antum bilang ana thalibun, saya seorang pelajar bil jami'ah. Apa B di sini artinya? Di universitas. Lalu aku punya arti B kan? Kenapa? Karena pada konteks kata ini disambungkan pada jami'ah, bukan dengan universitas, tapi apa? Berarti B ini baru punya makna kalau disandarkan. Kata lain, Bismillahirrahmanirrahim. Apa B di sini artinya? Lalu ditandingkan dengan. Kenapa? Karena sudah sama dengan isim. Tapi kalau B sendirian tidak punya makna, karena B itu punya maknanya banyak tergantung pada konteks. Makanya huruf itu rata-rata tidak punya makna. Contoh lain, wa artinya apa wa? Banyak arti. Kalau sendirian nggak punya makna, kan tidak mungkin. Kalau anda bilang dan, ada. Kecuali kalau anda bilang Dahaba Muhammadun wa Amrun ilal madrasati. Muhammad dan Amr. Kenapa? Karena wa itu kan? Tapi kalau anda jawab wal asri innal insana lafi khusr, apa itu wajib? Klausul demi masa. Bukan artinya dan berarti menunjukkan wow ini baru punya makna. Kita tahu maknanya apa setelah kalau tidak disambung. Paham ya? Baik, kita maksudnya huruf. Makanya huruf tidak mungkin berdiri sendirian. Dia butuh kata setelah. Tapi kalau isim dan fiil sendirinya sudah punya makna. Tidak usah bersambung, punya makna. Baik. Contohnya lam wa fi wa hal, kata penulis faqulu wahidin min hadzal alfadhi. Setiap salah satu dari lafaz ini harfun yadullu ala makna, huruf yang menunjukkan atas makna, ya huruf punya makna. Wa hadzal ma'na yadhharu fi ghairihi faqat. Dan makna ini yadhharu tampak muncul ada fi ghairihi faqat. Kalau disambung dengan apa? Fi ghairihi, di dalam selainnya atau di selainnya saja. Maksudnya apa? Mana ini hanya muncul pada selainnya saja. Artinya ketika dia disandarkan pada apa? Selainnya saja. Masalah lam ma'naha an-nafyu. Lam itu maknanya adalah penafian. Wa hadzal nafyu la yalhaq. Dan penafian ini tidaklah muncul. Wa yattadihu. Yattadi artinya apa? Jelas. Hatta tadammaha hatta tadammaha ila ghairiha. Saya ulang lagi, dan nafi ini tidak tampak dan tidak jelas sampai digabungkan kepada selainnya. Tadammu apa? Digabungkan kepada selainnya. Fatakulu, maka kau katakan lam yakum zaidun. Zaid tidak berdiri. Di sini lamnya kita artikan tidak, karena memang secara konteksnya disandarkan pada kata yakum. Yang berarti arti lam di sini apa? Tidak. Fa kalimatul lam
dan kata lam dalat ala nafi qiyami Zaidin, dia adalah kata yang menunjukkan atas penafian berdirinya Zaid. Maka kesimpulan yang kata penulis, faqullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun. Maka setiap kata yang menunjukkan atas makna kepada selainnya, maka dia adalah huruf. Jadi gampangnya kesimpulannya, setiap kita membaca kalimat dalam bahasa Arab, maka pastikan kalimat-kalimat yang kita baca tidak akan lepas dari salah satu tiga ini. Kalau enggak isim, fi'il, ya huruf. Isim punya makna tidak ada waktunya, fi'il punya makna dan ada waktunya. Adapun huruf kalau sendirian nggak punya makna. Kalau ada dalam kalimat pasti harus disambung dengan kata selainnya, baru kita bisa mengartikannya. Apapun huruf tersebut. Nah, keluar dari huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Paham? Huruf-huruf hijaiyah nggak punya makna. Ba, ta, sa, ja itu huruf hijaiyah. Yang dimaksud dengan huruf di sini maksudnya apa? Huruf yang punya makna. Tak kalau disambungkan dengan sendirinya, apa? Dengan salah lain. Bi, wa, lam, ala, min, minal fasli. Apa itu minal fasli? Dari kelas. Berarti minnya huruf karena disambungkan dengan selainnya. Paham ya? Tapi kalau misalnya zai, dal, kaf, lam, ro, ba, ta, apa hurufnya? Ini hanya huruf-huruf apa? Hijaiyah. Yang dimaksud maksudnya adalah huruf-huruf ma'nawi. Baik ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka di sini sampaikan ya, ada footnote-nya di bawahnya. Ihtarazal musannifu biqaulihi harfun ja'a li ma'nan. Ihtarazal musannifu, penulis membatasi perkataannya. Ihtaraza, membatasi dengan perkataannya harfun ja'a li ma'na, huruf yang punya makna, an hurufit tahajji, yang membatasi huruf yang hanya punya makna dari apa? Huruf-huruf hijaiyah. Falaisa kullu wahidin minha kalimatun, bukanlah setiap salah satu dari huruf-huruf hijaiyah itu adalah kalimat, kata. Kenapa? Li'adami dalalatihi ala ma'nan. Li'adami, li itu karena tidak ada, adam itu tidak ada, dalalatihi penunjukannya atas mana. Karena huruf hijaiyah nggak punya makna, ya kan? Zai, ba, ta dan sebagainya. Itu perkataan dari penulis. Makanya ditambahin apa? Harfun ja'a lima. Nah, jadi kurang kalau antum bilang pembagian pembagian kalam itu ada berapa? Atau kata itu terbagi menjadi berapa? Ya. Kalau antum bilang apa? Kalau antum bilang isim, fi'il, huruf, kurang. Karena huruf itu ada apa? Huruf hijaiyah, ada huruf yang punya mana. Maka kita bilang lebih tepat kata itu dibagi menjadi tiga. Itu apa saja? Isim, fi'il, huruf yang datang dengan makna. Atau ja' mana. Maknanya datang kalau bersambung dengan apa? Selainnya. Agar keluar darinya huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah nggak punya makna. Paham ini ya? Itu perbedaannya. Baik ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Terkait dengan bab kedua, walhamdulillahi ta'ala, kita selesaikan. Ada PR buat antum sekalian seperti biasa, yaitu adalah tamrin, latihan iqra'il ayatil qur'aniyah. Coba dibaca ayat berikut ini. Summastakhrij minha, kemudian keluarkan darinya salasata asma'in, 3 isim, wa salasata af'alin, dan 3 fi'il, wa salasata ahrufin, dan 3 huruf. Qul wa rabbukal iqra wa rabbukal aqrab alladzi 'allama bil qalam. 3 aja. Isimnya 3, fi'ilnya 3, hurufnya 3. Yang saya minta ke antum bukan isimnya 3 Ustaz karena ada alif lam, karena bertanda enggak. Ini nanti belum. Saya ingin tanya sama antum, kenapa antum tahu itu isim? Bukan dari apa? Ciri, bukan, tapi dari makna.
Berarti apa caranya? Lihat di mana? Lihat di kamus ya, atau lihat di ayat Quran. Ya, lihat satu-satu. Iqra apa artinya? Rabbuka apa artinya? Coba antum teliti dulu dari ayat ini tanpa lihat ciri. Kalau dengan ciri gampang nanti. Setelah ini baru cirinya. Tapi saya bilang sampaikan di pekan berikutnya ya. Kita baru mengenal isim fi'il huruf dari apa? Maknanya. Coba antum bisa gak? Ini mengenal ini isim, ini huruf dari maknanya. Nanti saya tanya pada antum di pekan berikutnya. Makanya cari di kamus ya. Coba cari di kamus. Ini Ustaz, fi'il tat. Kenapa? Karena maknanya mengandung waktu perintah amr. Misalnya antum bilang gitu. Ini isi Ustaz, kenapa? Karena punya makna sendirian tapi nggak ada waktunya. Karena dia mengandung pada manusia atau hewan dan sebagainya. Ini huruf Ustaz, taunya dari mana? Karena dia berdirinya apa punya maknanya kalau dengan selainnya. Kalau nggak bisa. Coba antum cari ya, kira-kira mana isi, mana fi'il, mana huruf. Baik ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Pengajian kita sampai bab 2 dulu. Insyaallah kita lanjutkan bab 3 di pertemuan berikutnya yaitu tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il huruf. Ketika kita tidak tahu maknanya, bagaimana caranya melihat tandanya? Tandanya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholu ya ikhwan. Silakan. Boleh, silakan. Apa? Asyarhu, penjelasan. Iya, penjelasan. Syarah, penjelasan dari penulis kitab ini. Yang lain? Ada yang bertanya? Apa? Nah, mana? Oh, syarafi, syaraf kemuliaan. Ya, syaraf. Ya, syaraf. Kayak bilang Al-Madinah Asy-Syarif. Asy-Syarifah. Syarafa, syarif. Muhammad an-Nabiyyun, Nabiyyun syarif. Al-Haditsus syarif. Hadis yang asyraful anbiya. Itu isim takdirnya. Ya, sangat mulia. Ada lagi Pak, silakan. Tanya aja. Enggak apa, boleh, silakan tanya. Kalau setelah yang mana Pak? Goiru murakkabin. Setelah goiru majrur kasrah. Pasti, itu udah hukum pasti. Setelah goiru kasrah. Ailahun goirullahi. Misalnya contoh. Goiru mamnun betul, mamnun ya. Semuanya setelah goiru kasrah. Goiru wadih. Cuma kalau goirunya domah, patah atau kasrah nanti insya Allah ada pembahasannya. Tapi setelahnya pasti kasrah. Kalau setelah goiru sudah hukum pasti itu. Ya. Ya goiru mardudin. Baik, kita baru mengenal definisi perkataan sama tentang pembagian dari perkataan itu ada 3 ya. Adapun tentang membuatnya mubtada khobar sebagainya nanti ada pembahasan berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Baik, kalau begitu saya yang tanya sama antum nih. Antum enggak bertanya. Ada pertanyaan enggak? Baik, saya yang bertanya pada antum sebagai penutup. Dalam bab kedua ini penulis menyampaikan pada kita tentang pembagian perkataan. Ya. Kalau antum melihat dalam kitab-kitab kaidah yang lain, kita sering dengarnya apa? Kata itu terbagi 3. Sedangkan kalau kalimat dibagi 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, gitu kan? Kenapa di sini disebutnya pembagian kalam, bukan pembagian kalimat? Karena kan kita yang bilang kata itu ada 3. Kalau kalimat 2 saja, kalimatnya isim atau kalimat fi'liyah. Baik, siapa yang bisa jawab? Langsung aja deh. Jawabannya adalah ada di buku antum sebetulnya. Di footnote-nya di sini. Di halaman 15. 15 fawaidnya. Jadi kalau ada yang bertanya pembagian kalimat, pembagian kalimat ya Pak? Harusnya pembagian kata kan? Kalimat itu kan yang tersusun dari 2 kata yang berfaedah. Adapun kata itu yang punya makna kan? Kata itu ada 3. Kenapa bukan pembagian kata tapi pembagian kalam? Fawaid wa tanbihat ada kan di sini ya? Dapat enggak? Di halaman 15 paling bawah. Footnote halaman 15. Hah? Ada? 15. Beda enggak?
Hah? Ihtaroja doang. Oh alah kurang ya. Harusnya ini ada. Ihtaroja doang ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya bacakan aja. Ja'al al-musannif al-ism wal fi'l wal harf aqsam min kalam wa ja'al agad wa aqsam min kalimat wa qila taqsiman. Jadi memang ada khilaf di kalangan ulama. Mereka mengatakan ini pembagian perkataan atau pembagian kata, tapi keduanya itu benar. Faman arada bil aqsamil ajza'i ja'alaha aqsamanil karam li'annaha yatarakabu minha wa yata'allaqu. Barang siapa yang menginginkan maksudnya bagian-bagian dari perkataan itu. Jadi perkataan bagian-bagiannya misal Muhammadun zahaba ilal fasri. Ini kan tersusun dari bagian-bagian kata kan? Kalau maksudnya bagian-bagian dari perkataan itu Muhammad apa, zahaba apa, maksudnya maka kita bilang ini adalah bagian dari kalam. Paham ini? Muhammadun zahaba ilal fasli. Maka kita bilang pembagian kalam ini adalah Muhammad isim, zahaba fi'il, begitu. Namun barang siapa menginginkan bahwasannya maksudnya adalah aqsamul kalimah, pembagian kata, maka kata beliau, wadzalika anwa'a ja'alaha aqsamanil kalimah. Maksud dari ungkapan pembagian kata, maka maksud jenis kata itu ada 3. Paham bedanya? Jadi kalau ada kaidah bilang kata itu terdiri dari 3, fiil, isim, huruf. Maksudnya adalah apa? Jenis perkata, jenis kosakata itu, jenis kata dalam bahasa Arab itu ada apa? 3, atau macam-macam kata itu ada 3. Kita bilang gitu. Tapi kalau dibilang pembagian perkataan, maka maksudnya apa? Bagian dari satu perkataan yang kita baca itu terdiri dari isim, fiil, huruf. Paham? Adapun kalau aqsamul kalimah, kalau ada yang bilang aqsamul kalimah pembagian kata maksudnya macam-macam atau jenis-jenis dari kata itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Jadi antum boleh bilang pembagian kalimat atau apa? Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Begitu cara menerjemahkannya. Paham ya? Saya ulang lagi. Isim fi'il huruf antum bisa bilang itu adalah pembagian kalam atau apa? Macam-macam atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Tinggal antum yang bebas kasih judulnya apa. Tapi kalau dalam kitab Jurumiyah maksudnya apa? Pembagian kalam. Karena dalam perkataan itu semuanya tersusun dari salah satu dari 3 ini. Tidak akan keluar dari 3 itu. Kalau nggak isim, fi'il, huruf. Kayaknya simpel banget ya, isim, fi'il, huruf doang. Tapi ternyata kalau dibuat kalian baca agak bingung. Karena isim itu banyak macamnya. Fi'il banyak macamnya. Dan huruf juga banyak. Baik, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il dan huruf. Semoga bisa bermanfaat dan benar-benar datang dari Allah. Yang salah dari anak pribadi, semoga Allah istiqomahkan antum sekalian. Allah berikan semua semangat dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.